hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata metatan jahiliyah. Wih, dengar hadis itu orang yang kurang ilmunya tapi dia berhati-hati, cepat-cepat kepada siapa saya harus baiatin ya. Nah, supaya selamat saya dari mati jahiliyah. Ini hadis ini benar, hadis ini. Dia tidak tahu hadis tapikan. Kalau yang tahu hadis tapikan, wah santai lah. Itu kan hadisnya memang bunyinya begitu. Tapi kan menurut imam ini, menurut syekh ini, tapi kan menurut pendapat ini, tapi kan sekarang ini tidak ada imamnya, tapi kan imam yang ada ini tidak kredibel, tapi kan kita ini sekarang masih begini kondisinya, tapi kan saya ini sudah mencari tapi belum dapat, tapi kan saya, tapikannya banyak betul. Dan itu hadis tapikan itu lebih sahih daripada hadis riwayat Muslim tadi. Seolah-olah. Jadi inilah wa adallahullahu ala ilmin. Dia sudah tahu ilmunya, tapi Allah jadikan dia sesat dengan apa? Dengan ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu tapikan. Judul bahasan kita pada malam hari ini adalah pengertian la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini biasa disebut juga kalimat tauhid. Tauhid itu dari kata wahid, artinya kalimat yang menyatukan, yang membuat orang itu menjadi wahid, menjadi satu. Disebut juga kalimat thayyibah atau kalimat yang baik, yang mempunyai makna yang baik. Kalau dia gabung antara la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah, kemudian disebut secara lengkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dua-dua kalimat ini digabung namanya syahadatain. Syahadatain itu artinya dua persaksian. Syahadat itu persaksian. Syahadatun, syahadatani, artinya syahadatun satu persaksian, syahadatani dua persaksian. Disebut syahadatani atau syahadataini, artinya dua persaksian. Kalau wahid itu satu, itsnain itu dua. Jadi syahadatain itu dua syahadat. Mana dua syahadat itu? Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu dua syahadat yang tidak bisa dipisahkan. Maka pada zaman Rasulullah SAW, orang tidak cukup bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi juga harus bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau dia bersaksi hanya tiada Tuhan selain Allah saja, maka dia belum sebagai muslim pengikut Muhammad. Mungkin dia muslim pengikut Ibrahim, muslim pengikut Musa, muslim pengikut Isa. Ya. Yang kitabnya bisa kitab Zabur, kitabnya bisa kitab Taurat, kitabnya juga bisa kitab Injil. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka kitabnya menjadi Al-Quran. Maka syahadatain itu bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Saya akui dia, walaupun dia seorang gembala kambing, walaupun dia seorang yang miskin, walaupun dia tidak punya apa-apa, walaupun dia bukan anak raja, walaupun dia tidak punya kekuasaan,
tapi saya bersaksi bahwa dia itu benar, dia itu bahwa dia utusan Allah itu benar. Persaksian yang kedua itulah yang paling berat. Kalau bersaksi wa idza wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada semua mereka itu, artinya kafir-kafir semua itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? La yaqulunna ya Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon-pohon? Allah. Apa kalian yang tanam? Siapa yang menumbuhkan? Kalian cuma bisa tanam, yang menumbuhkan Allah. Kalau Allah bilang mati, mati. Biar kalian siram 3 kali sehari. Kalau Allah bilang mati, mati sudah dia. Nah itu Allah. Tetapi untuk mengakui bahwa Muhammad ini utusan Allah, itu sama dengan menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri mereka. Maka Allah yang maha bijaksana, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki semua kekayaan itu milik Allah. Ketika Allah mengutus Rasulnya, tidak diberi Rasul yang diutus itu kekayaan. Tidak diberi kekayaan Rasul yang diutus itu. Malahan diberi kekurangan. Padahal itu orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi diberi kekurangan. Kekurangan harta. Walaupun banyak, hartanya habis untuk perjuangan itu, hartanya sampai habis dipakai berjuang. Masya Allah. Kenapa? Kalau Nabi itu kaya, orang mengikuti Nabi itu bukan karena kebenarannya, tapi karena kekayaannya. Maka pembawa misi kebenaran dari dulu itu selalu begitu modelnya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu tidak kredibel. Ya. Tidak kredibel. Para nabi itu begitu. Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Nabi Musa itu tidak kredibel di depan Fir'aun. Apa kamu? Kata Nabi Musa, apa kamu? Mahadalladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Apakah ini apa ini orang yang hina ini datang-datang dakwahi saya? Ngomong saja nggak benar katanya. Coba, nggak kredibel di hadapan Fir'aun. Tapi Allah berkehendak yang diutus menjadi nabi bukan Fir'aun tapi Musa. Yang tidak kredibel itu yang dipilih Allah. Kemudian zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu di hadapan kaumnya tidak kredibel. Bukan dia seorang nabi yang kaya raya, yang enggak, dia membawa kitab itu saja lebihnya. Bahkan dia juga gembala. Nabi Isa itu gembala. Sampai-sampai semua yang pengikutnya itu disebut gembala, domba-domba Bani Israel. Nah, saking julukannya itu adalah gembala, nabinya itu. Jadi di hadapan umat, ini tukang gembala, tidak kredibel untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, begitu terus. Selalu pemimpin yang benar itu di hadapan umatnya seolah-olah dia tidak kredibel. Begitu sudah caranya Allah. Tetapi kita tetap menerima kebenaran itu sebagai wujud satu kebenaran. Kita periksa benar apa tidaknya dulu, baru kita periksa siapa yang menyampaikan. Bukan kita periksa siapa yang menyampaikan dulu. Tidak, kita lihat orang-orangnya dulu, lihat apa yang disampaikan. Setelah benar, baru kita lihat siapa yang menyampaikan. Tapi kita lihat juga siapa yang menyampaikan. Sama seperti kalau kita dengar azan itu ya, hayya 'alas shalah gitu ya.
Kita dengar benar enggak azannya? Oh benar. Azannya benar sudah. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah benar azannya. Kita sambut seruannya kan? Kita datang ke masjid. Tapi kita lihat juga siapa yang azan ini. Nanti ketika sholat dan dia cuma manggil siapa yang imami. Ketika kita tahu ini yang imami bapak ini, kita lihat bagaimana sholatnya. Nanti masalah siapa bapak itu nanti bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya benar, benar sudah. Walaupun imam itu dia meribakah, dia minum khamarkah imam itu, ya, dia bajingan ke imam itu, sholatnya bahkan tidak sah ke imam itu. Kalau benar tata cara sholatnya sesuai tuntunan, kita ikut di belakangnya, sholat kita sah. Begitulah aturan syar'i itu. Cuma jangan tanya nilainya. Tapi kalau sah atau tidak sah, ada yang tanya, bagaimana Ustaz kita sholat di belakang ahli riba, orang tukang minum khamar, tukang riba lagi, bagaimana? Oh saya bilang sholatnya cocok enggak dari mulai takbir, niat, takbir sampai salam, sesuai tuntun. Iya, malah bacaannya bagus, tapi dia ahli riba. Oh saya bilang sholatnya sah, tetapi jangan tanya nilainya. Nilainya sholat bagaimana, nggak usah tanya. Tapi kalau sah atau tidak sah, maka sholatnya sah. Sekiranya tahu-tahu sholatnya imam ini Allah tidak terima sholatnya dia itu karena gara-gara dia brengsek gitu, Allah tidak terima sholatnya dia. Tapi sholat makmum di belakangnya Allah terima kalau benar. Tapi kalau sholatnya dia tidak benar, tidak sesuai tuntunan, ya takbirnya sudah beda, rukuknya sudah beda. Orang rukuk sekali dia 2 kali diulang rukuk, anda bisa. Sujud orang 2 kali dia sujud 3 kali. Boy, hendak kita lihat lagi orangnya, walaupun orangnya kiai, profesor, doktor dan urusan. Begitu tidak benar sholatnya, hendak kita ikuti. Begitulah sholat ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ketika dia memimpin, bagaimana cara dia memimpin itu sesuai enggak dengan tuntunan, sesuai enggak dengan tata cara yang diperintah oleh Allah. Kalau sesuai, nah siapapun yang memimpin gampanglah itu. Tapi kalau sudah tidak sesuai, walaupun kiai, profesor, doktor enggak ada urusan. Apalagi kalau dia memimpin hanya mengikuti hawa nafsu. Kalimat mengikuti hawa nafsu ini ketika saya coba bincangkan, ternyata banyak yang tidak paham bagaimana maksudnya mengikuti hawa nafsu itu. Di sini ada kalimat yang saya bacakan tadi, ada ayat yang saya bacakan tadi, kalimatnya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang mengikut, yang menjadikan Tuhannya itu hawahu, hawa. Hawa itu apa maksudnya? Diterjemahkan di dalam bahasa kita hawa nafsu. Jadi dia ikut nafsunya. Sebenarnya tidak tepat sebenarnya seperti itu terjemahannya itu. Cuma tidak ditemukan kalimat lain yang lebih dekat dari itu. Ya, hawahu dalam bahasa Arab, hawa itu hawiyah, itu artinya hobi. Kalau yahwa artinya dia senang. Ya. Suatu yang merupakan hawiyah itu kesenangan, kesukaannya. Jadi Tuhannya itu apa yang dia senang, itu yang jadi Tuhannya. Pokoknya dia ikuti mana-mana yang enak menurut hatinya. Itu maksudnya. Ya. Wah ini kalau menurut saya enaknya begini, enaknya.
senangnya saya, menjadikan saya senang begini, enaknya begini. Itu orang yang ittakhadha ilahahu hawahu. Dia menjadikan Tuhannya itu senangnya dia, enak menurut dia. Allah bilang orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Waduh, tapi gimana ya kalau dipotong tangannya? Enaknya di penjara aja dulu. Jadi ikut enaknya, ya enaknya sih. Nggak ikut tuntunannya, nggak ikut enaknya. Ini yang banyak sekarang. Wudhu itu bersuci, membasuh muka 3 kali, ya. Tapi saya enaknya itu kalau basuh muka itu pakai apa yang face cleaner itu ya. Facial foam. Oh ya, sabun. Oh ya, saya kalau enggak pakai itu berwudu itu enggak enak. Jadi enaknya saya berwudu itu setelah cuci tangan, setelah kumur, facial foam dulu. Sampai berkali-kali bersih, baru enak saya rasa. Ya bukan ikut enaknya, ikut tuntunannya. Malah dalam bahasan fikihnya itu, berwudu itu kalau sudah lebih daripada tuntunan, itu maka masuknya israf. Israf itu artinya israf, berlebihan. La tusrifu fil wudu'i walau kunta ala nahrin jarin. Itu sabda Rasulullah SAW. Jangan kalian israf, berlebihan dalam berwudu, walaupun kalian berada berwudunya itu di tengah sungai yang sedang mengalir. Sungai mengalir selututnya, sungai itu dia berwudu di situ. Itu pun tidak boleh lebih. Kalau kumur ya kumur 2 kali 3 kali. Tidak banyak-banyak kumurnya, bahkan sekali cukup. Istinsaq 1 kali cukup, paling banyak 2 kali 3 kali sudah. Tidak berkumur sampai lama-lama sambil sikat gigi nanti. Pikir sikat gigi, kalau berwudunya ya. Saya kalau berwudu itu tidak enak kalau tidak sikat gigi. Bukan ikut enaknya, itu orang yang ittakhadha ilahahu hawahu. Dia menjadikan Tuhannya itu enaknya dia, senangnya dia yang diikuti itu untuk dijadikan Tuhannya, bukan tuntunan Allah. Ini banyak cari enaknya saja. Ya. Oh ini kita di masyarakat kita ini enaknya begini. Nanti dulu ada tuntunannya enggak untuk yang itu. Nanti yang ada tuntunannya itu mau enak mau enggak enak itu nanti dipikir enak enggak enaknya itu benar atau tidak benar. Nah, jangan israf, berlebihan. Ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menjadikannya dia sesat padahal dia berilmu. Jadi sesat padahal berilmu. Ada orang yang sesat padahal berilmu banyak. Sekarang itu orang yang berilmu yang sesat banyak. Allah bilang wa adallahu Allahu ala ilmin. Dia Allah jadikan sesat padahal dia berilmu. Kita berpikir masa bisa sesat orang berilmu? Tidak mungkin, ya. Tapi Allah bilang wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah jadikan dia sesat padahal dia berilmu. Orang berilmu itu kadang lebih gampang tersesat daripada orang yang tidak berilmu tetapi berhati-hati. Jadi ini
kita sholat asar itu sampai jam berapa batasnya ya? Karena dia tidak berilmu, ya sudah pokoknya habis azan itu cepat-cepat dia sholat asar. Begitu sudah matahari sudah agak sudah khawatir dia, wah ini habis waktu asar. Karena dia tidak berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu tenang saja. Saya sudah baca hadisnya. Kata Rasulullah, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr. Siapa yang dapat 1 rakaat salat asar sebelum tenggelam matahari, maka dapat dia salat asar. Jadi saya tenanglah, kata yang berilmu. Sebentar, masih belum tenggelam, itu masih jauh. Santailah. Tiba-tiba karena dia nunggu 1 rakaat, pokoknya sebelum tenggelam dapat 1 rakaat, enggak dapat 1 rakaatnya. Tenggelam matahari, enggak dapat salat asar. Karena dia berilmu, jadi dia meremehkan. Karena ada ilmunya. Rata-rata orang yang berilmu itu meremehkan. Gampang lah itu. Katanya ini kan ada hadisnya begini, kan ada hadisnya boleh begini, kan ada pendapat imam yang membolehkan begini, kan ada yang begitu, kan itu. Maka banyak orang yang berilmu tersesat. Kita bilang man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Hadis dari Abu Hurairah, itu hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Orang yang tidak berilmu, ya begitu dia baca hadis itu, waduh saya ini belum baiat, cepat baiat saya ini, jangan sampai saya mati tidak baiat. Nah, karena hati-hatinya itu, karena dia tidak banyak ilmunya. Tapi yang sudah banyak ilmunya, itu dia punya hadis yang paten, lebih paten daripada hadis yang riwayat Muslim tadi. Siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, mati jahiliyah. Itu lebih paten dari itu hadisnya. Tahu hadis apa? Hadis tapikan. Tapikan. Ya. Jadi bagaimana hadis itu? Ya, hadis man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata metatan jahiliyah. Dengar hadis itu, orang yang kurang ilmunya tapi dia berhati-hati, cepat-cepat kepada siapa saya harus baiatin ya, supaya selamat saya dari mati jahiliyah. Ini hadis ini benar, hadis ini. Dia tidak tahu hadis tapikan. Kalau yang tahu hadis tapikan, santailah. Itu kan hadisnya memang bunyinya begitu. Tapi kan menurut imam ini, menurut syekh ini, tapi kan menurut pendapat ini, tapi kan sekarang ini tidak ada imamnya, tapi kan imam yang ada ini tidak kredibel, tapi kan kita ini sekarang masih begini kondisinya, tapi kan saya ini sudah mencari tapi belum dapat, tapi kan saya, tapikannya banyak betul. Dan itu hadis tapikan itu lebih sahih daripada hadis riwayat Muslim tadi. Seolah-olah. Jadi inilah wa adallahullahu ala ilmin. Dia sudah tahu ilmunya, tapi Allah jadikan dia sesat dengan apa? Dengan ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu tapikan. Ya. Jadi sami'na wa asaina. Terus setelah adallahullahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi, kemudian Allah tutup pendengarannya. Pendengaran itu yang pertama dibuka oleh Allah pada manusia. Tapi di sini Allah tutup duluan. Jadi dia tidak bisa dengar, sudah yang baik-baik itu tidak bisa dengar dan tidak mau dengar. Kemudian wa'ala khatamallahu ala sam'ihi wa qalbihi.
dia setelah ditutup pendengarannya, ditutup juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan ghishawah, penutup di depan matanya. Melek matanya tapi ada penutupnya gini, melek. Jadi kalau mata gini ada penutupnya, melek ini loh mata saya ini, tapi ini bapak lagi kemana ini ya? Kok enggak ada ini? Enggak kelihatan. Wajah ala basarihi ghishawah. Nah, jadi orang itu yang pertama dibuka oleh Allah pendengarannya, baru kemudian penglihatannya. Maka bayi kalau baru lahir itu pertama dia bisa mendengar dulu, belum bisa melihat. Bahkan masih di dalam kandungan, menurut beberapa teori penelitian keilmuan, itu bayi di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar. Maka berbahagialah ibu-ibu hamil yang sering membaca Al-Quran untuk memperdengarkannya kepada bayinya, sehingga bayinya itu nanti begitu sudah lahir kemudian mendengar bacaan Al-Quran, kayaknya tidak asing bacaan itu, karena dia sudah pernah sering dengar dan tersimpan dalam memorinya. Ya, terutama setelah 4 bulan ke atas itu, begitu bergerak bayi itu katanya sudah bisa mendengar itu. Baru nanti melihat. Nah, yang di sini sudah lahir dia, sudah mendengar, sudah melihat, tapi yang pertama ditutup oleh Allah pendengaran. Kenapa? Karena mengikuti maunya, mengikuti senangnya, mengikuti hawa, mengikuti hobinya. Wah, saya kalau begitu nggak hobi, katanya. Begini saya hobinya. Suka-suka dia. Jadi Islam itu banyak sekarang itu Islam suka-suka. Itulah takhadawa, ikut suka-sukanya dia itu. Mana yang dia mau ambil dari Islam, mana yang dia mau tinggalkan, suka-suka. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang memberi petunjuk dia setelah Allah, afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya. Ini sahabat-sahabatku semua, sekarang ini kita harus banyak mengambil pelajaran. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, berupaya untuk supaya kita itu melakukan sesuatu tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran. Jadi pokoknya ikut saja lah, tidak usah dipikir-pikir, ikut saja. Ya. Oh, ini ada begini, maka kamu harus begini. Ya, iya ki. Ya sudah, pokoknya ikut sajalah. Itu. Begitu sudah sekarang itu begitu. Banyak yang tidak masuk di akal yang dilakukan oleh orang-orang sekarang itu. Jadi tidak masuk di akal, tapi ya begitu sudah. Dibiasakan orang itu supaya tidak pakai akal. Supaya akalnya tuh bagaimana caranya supaya tidak usah dipakai. Oh, ini karena ada begini, maka kamu harus begini. Tapi kan tidak masuk di akal ini. Sudah, mau masuk di akal, mau tidak masuk di akal, sudah. Nah, sebenarnya boleh tidak masuk di akal dilaksanakan itu kalau dasarnya adalah Quran, bukan dasarnya adalah analisa. Kalau analisa itu harus masuk di akal. Analisa tentang virus harus masuk di akal. Kalau tidak masuk di akal tidak diterima. Tapi kalau Quran bilang, walaupun tidak masuk di akal, kalau wahyu itu harus diikuti. Yang harus diikuti itu yang tidak masuk di akal itu adalah wahyu. Tapi kalau kalimat omongan orang yang tidak masuk di akal, tidak boleh diikuti. Bisa berdosa kita mengikuti. Aturan-aturan yang tidak masuk di akal itu kita berdosa. Apa boleh buat saja, ya. Sehingga ya kita antara takut, antara mau ikut, antara takut juga dosa. Karena kita ini Allah bilang, afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Orang mau mematikan pikiran kita, akal sehat kita mau dimatikan.
Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Banyak ayat begitu di Quran itu, tidakkah kalian berfikir? Tetapi sekarang upaya umat ini, upaya orang-orang kafir ini mematikan akal pikiran kita supaya kita tidak usah pikir-pikir, ikut sajalah gitu. Sehingga nanti kalau kita mau dilecok itu lecok suka-suka dia. Mudah-mudahan Allah lindungi umat Islam ini ya. Kembali kepada la ilaha illallah tadi ya, itu kalimat tauhid itu orang bersatu dalam kalimat itu, kesatuan yang berkepemimpinan. Sebab kalau kesatuannya itu tidak ada kepemimpinannya maka tidak bersatu namanya. Orang bersatu itu karena satu kepemimpinan. Kalau tidak satu, bagaimana mau bersatu? Tidak satu kepemimpinan ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bersatu semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Rahmat. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab. Kalau jadi siring sambil menunggu apa yang dikeluarkan boleh.